apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang mulia keturunan Nabi di Makkah ketika di kota Mekkah. Finnasi yang mereka lakukan kepada orang-orang, minta duit, ada nyakitin, ngomongnya kasar, sehingga resep. Ya, itu kata orang yang terpercaya ini. Fara'aitu fi naumi, maka aku bermimpi Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu mimpi sama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa hiya mu'ridatun anni, dalam keadaan Siti Fatimahnya berpaling dari saya. Assalamtu 'alaiha, maka aku mengucapkan salam kepadanya. Wa sa'altuha an i'radiha, dan aku bertanya kenapa dia berpaling dari saya. Faqalat, maka Sayyidah Fatimah berkata dalam mimpinya, innaka taqau fi syurafa, karena kamu itu ngatain atau merendahin orang-orang yang mulia, maksudnya turunan saya gitu. Enggak, lu gak resep sama turunan gua. Fakultulaha, ya Sayyidati, lalu saya ngomong, wahai tuanku, ama taraina ma yaf'aluna binnas, memang kamu gak ngelihat apa yang mereka lakukan sama orang-orang, ngeselin sama nyakitin. Faqalat alaisahum abnai, bukankah mereka itu anak saya? Fakultulah, iya, minal ana tubtu, udah sekarang saya tobat, nggak bakal lagi ngatain turunan Nabi, nggak bakal ngatain lagi anak cucu Sayyidah Fatimah. Faqbalat alayya, pas saya ngomong saya tobat nggak bakal begitu lagi, Sayyidah Fatimah baru menghadap kepada saya. Pas saya bangun tidur. Lalu saya bangun. Pas Sayyidah Fatimah ngadep ke saya bangun. Zakara hadhil qissata Ahmad As-Suhaimi fi Lubab Talib. Telah menyebutkan cerita ini Ahmad As-Suhaimi dalam kitab Lubab Talib. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Pertama, yang mimpi ini wali, ulama, soleh. Kesalahan sedikit jadi masalah besar buat dia. Kalau kita masalah gede juga nggak jadi masalah. Ya ini min bab sayyiatul muqarrabin hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ini mimpi, cerita ini termasuk dari bab kebaikan buat orang baik, tapi itu keburukan buat orang-orang muqarrab, orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi masalah kecil buat dia gede, buat muqarrabin. Yang buat orang baik di bawah dia itu nggak masalah. Understand? Contoh begini, itu kalau nggak zikir masalah nggak? Nggak masalah, biasa aja kan? Itu pernah nggak taubat, ya Allah semalam saya nggak zikir, pernah nggak gitu? Berarti kan nggak jadi masalah. Tapi berapa banyak orang yang baik di atas kamu meninggalkan zikir menjadi masalah. Ditegur, kepalanya kejedot, kakinya keseleo, matanya kemasukan tawon, matanya colok sama tawon. Ya, kamu kan belum pernah kan? Ya berarti kamu bukan abrol, bukan muqarrab. Ya sama kayak menteri. Menteri kalau pakai sendal jepit ngantor, masalah nggak? Belum masalah. Tapi kalau kita yang pakai, orang masalah. Orang nggak punya kantor. Jadi ini cerita jangan ditelan mentah. Batasannya tetap tidak melanggar syariat. Jelas hadirin.
Kedua, kalau ulama itu yang wali-wali yang soleh-soleh, mereka itu tidak pernah melihat kebenarannya, kebenaran pengakuan orang. Misalnya gini, saya cucu Nabi, nggak dilihat benar apa bohong nih mah. Kalau para wali, Pak, kalau orang soleh nggak melihat omongannya itu benar apa salah. Mau saya cucu Nabi, mau benar mau kagak nggak dilihat, yang dilihat nabinya. Jelas. Itu akhlaknya orang mukorab. Nah ini nih cerita ini nih akhlaknya orang mukorobin. Kalau kamu pasti nggak bisa atas nama Rasulullah saya minta motornya, dikasih nggak? Kasih nggak? Nggak bakalan kan? Iya. Karena apa sebab? Karena kamu bukan Amron, bukan orang baik. Kamu orang Islam aja. Understand? Iya. Oh ini paling susah ditiru. Paling susah ditiru. Saya juga agak sanggup. Ini saya ngomong aja. Iya daripada kagak. Ada orang jual-jual nama Allah. Atas nama Allah saya memohon kepada kamu. Saya butuh uang untuk bayar utang 1 juta. Dikasih nggak? Enggak. Karena Allah di mata kita nggak ada harganya. Lebih berharga uang 1 juta. Begitu Pak maksudnya. Kenapa ada orang minta atas nama Nabi kamu nggak kasih? Karena Nabi kurang berharga. Jadi jangan sampai yang mau dengar ya. Habis tuh duit tuh dipintain mulu ntar manfaatin. Karena ini nggak semua orang bisa pakai. Ini mah akhlaknya orang-orang soleh. Akhlaknya orang soleh. Contohnya kayak Mbak Abdul Salam. Kenal Mbak Abdul Salam nggak? Nggak kenal? Nggak kenal? Tahu? Tahu ya? Orang Pati, gurunya Gus Dur. Yang dulu waktu Gus Dur jadi presiden, terus mau ngadep ke Mbak Abdul Salam, nggak boleh. Dia datang sebagai presiden sama santri. Kalau datang sebagai presiden, saya nggak mau menerima dia. Saya anti orang pemerintah. Tapi kalau dia datang sebagai santri, suruh pakai sarung lewat di belakang, suruh melayani tamu. Akhirnya datang ajudan Pak Presiden, itu pesan Badola salamnya begitu. Ya udah, saya jadi santri aja. Oh, pakai sarung, maka di belakang melayani tamunya. Nah itu Mbak Dola salam itu pernah sering kali gitu datang di acaranya. Ada orang-orang Arab yang hidungnya mancung, bewokan, pakai gamis sama sorban. Karena orang Jawa tahunya kalau orang hidung mancung turunan Nabi itu goblok kita. Padahal orang bule itu bukan turunan Nabi, hidungnya mancung-mancung. Iya. Tapi begitu dah. Datang saya cucunya Nabi, saya ini Said, begini-begini datang minta duit dikasih. Besok datang lagi dikasih lagi. Sampai santri sama anak-anaknya kesel. Mbah, dia mah bukan turunan Nabi, dia mah Arab doang. Arbi, Arab biasa. Bukan Arab luar biasa. Kalau Arab luar biasa Arlubi. Iya. Arlubi, Arab luar biasa. Nggak apa-apa, biarin. Katanya saya malu nolak orang yang bawa minta bawa nama itu jawaban itu. Kata Mbak Dula Salam, saya malu nolak orang yang minta jual nama sama saya juga dulu kalau waktu di Sudan itu kan banyak pengemis. Itu kita nolaknya itu biasanya Allah Karim, Allah dermawan, lu jangan minta sama gua. Itu biasanya yang ngemis gitu, Allah Karim, Allah Karim. Allah itu dermawan Tuhan. Situ nggak mau niru Allah. Itu bahasanya gitu. Pengemis di sana. Kita nolaknya gimana? Allah Akbar.
Allah lebih mulia ketimbang pikiran kamu sendiri dan lebih mulia dari saya. Lebih dermawan dari saya, lebih kaya dari saya. Kata pengemis kita disuruh nulat akhlak Allah, kita ngomong sama pengemis, Allah lebih dermawan ketimbang gua. Lu minta sama dia, jangan sama gua. Begitu Pak. Benar-benar ngaji soalnya mah. Kita ngemis saya ngaji soalnya. Ilmu hakikat semua itu gua. Allah karim Tuhan. Kita disuruh bagi duit. Allah mulia, masa situ nggak mau ikut-ikut? Kita karena malas ngasih duit, Allah akram. Allah lebih dermawan daripada saya. Lu minta sama dia. Jangan minta sama gua. Sering begitu, mujarab. Kalau udah kata Allah akram, merah itu bocah. Nggak kayak orang Cirebon. Kita bilang saya turunan Sunan Gunung Jati, sama saya juga. Masa turunan Gunung Jati ngemis katanya. Kita nggak mempan tuh mengeluarin ilmu apa aja sama orang Cirebon. Khusus itu tuh ya di makam itu. Khusus di makam Sunan Gunung Jati. Dulu itu juga, sekarang enggak. Sekarang mah lebih teratur dan rapi. Cuman sudah dulu. Jadi jalannya diterima ada gitu. Ada. Kalau di Arab enak kita ngerti ilmu pengemis aja. Tapi saya pernah ditegur sama guru saya. Jangan lagi-lagi kamu menolak orang ngemis yang berkata Allah karim, kamu katakan Allahu akram. Kalau kamu nggak mau ngasih, udah jangan ngomong apa-apa. Bilang aja maaf. Jangan jual-jual juga nama Allah. Dia minta jual nama Allah, lu nolak jual nama. Jadi jeleknya dua kali katanya. Dua-duanya nggak ada yang ngamalin ilmu. Kata guru saya, kalau bisa jangan bawa-bawa nama Allah di tempat-tempat yang jelek. Gitu Pak. Nah orang yang suka minta-minta atas nama Allah dan Rasulnya kudu tahu itu. Jangan dihina juga Allah dan Rasulnya cuma buat dapat duit. Lebih parah mana? Kalau akhlaknya orang soleh nggak pernah nolak kalau orang bawa-bawa nama Allah dan Rasulullah. Tapi orang paling bejat yang pengen dunia tapi bawa-bawa nama Nabi dan Allah. Itu orang paling bejat. Understand? Iya. Sama kayak situ mengutang sama temennya bawa nama saya. PA nggak? Misalnya Pak Ahmad datang ke Pak Ali, saya disuruh ngutang sama guru. Terus Pak Ali percaya aja kan ya? Dikasih. 2 juta. Tapi kayaknya nama kita nggak semahal itu dah. Makanya nama kita paling gocap kayaknya. Harganya. Kalau Allah dan Rasulnya kan mahal. Ada orang-orang yang nganggap nama Allah dan Rasulnya mahal. Minta berapa puluh juta ya dikasih. Nah gara-gara orang yang suka jualan nama Allah dan Rasulnya, akhirnya haibah Allah dan Rasulnya hilang. Dulu akhlaknya begini, haibah Allah dan Rasulullah itu luar biasa di hati orang-orang mukmin, tapi dirusak sama orang-orang yang suka ngaku-ngaku turunan, nah itu yang rusak. Akhirnya Rasulullah nggak ada harganya, Allah nggak ada harga. Jelas hadirin? Jelas nggak nih? Jadi maksud saya apa? Maksud saya kalau lu bisa tiru ini akhlak, tiru. Belajar gimana caranya kita menambahkan rasa haibahnya Allah dan Rasulullah. Kalau nggak bisa, jangan merendahkan haibahnya Allah dan Rasulullah. Jangan. Makanya kita dari dulu nggak cocok maulid itu ngemis. Bangun masjid itu nggak cocok saya. Di pinggir jalan itu. Tanya ada yang ngaji-ngaji di awal-awal itu, saya paling pertama mengatakan bid'ah itu.
masang speaker sama tanggok di tengah jalan. Saya bilang apa dulu banget? Lupa ya. Iya, jualan nama Allah buat masjid. Nutup jalan. Macet itu Pantura dulu. Lah setiap 10 meter tanggok dulu. Ingat nggak? Ya dulu kan dari Bekasi Cirebon paling 3 jam. Indramayu. Gara-gara tanggok itu jadi 10 jam kita. Ingat nggak dulu itu? Tanggok panjang jalan. Enggak. Itu merendahkan haibahnya Allah. Sama kayak yang maulid pakai proposal. Keliling, anak mau bikin acara maulid sekalian haul bapak anak. Engkong anak. Nenek ente. Keliling kemana-mana. Nama Rasulullah SAW direndahkan. Dapat 20 juta, 30 juta. Bikin acara saat sekedarnya. Makanan buah paling jeruk. Nasi uduk, apa itu? Mentahu. Minuman aqua. Karpet boleh minjem. Tenda minta gratis. Punya untung 20 juta. Beli motor dah. Hoi. Nabi dijual buat ganti mobil, ganti motor. Allah ya. Tamin itu kan bisa maju, rongsoknya itu dari mana? Nabi dijualin itu dia. Asal kelar maulid ngecak untung udah. Untung berapa kita tahun ini? Ya, untungan tahun ini. Nah, itu orang-orang yang merusak haibah Allah, haibah Rasulullah. Akhirnya sekarang orang udah kesel, mau selawatan 1000 kali nggak ditanggap. Jangan kata sama Allah, sama orang aja lu nggak ditanggap udah. Karena apa? Kita sering merendahkan Allah dan Rasulnya nggak berasa. Akhirnya baca sholawat, baca la ilaha illallah, sholat, baca Quran, doa. Nggak dihargai nama Allah. Orang sekarang nggak dihargai. Apa sebab? Karena Allah itu memperlakukan kita bagaimana engkau memperlakukan Allah di hati kamu. Hadis ini. Allah akan memposisikan kamu pada dirinya sebagaimana kamu memposisikan Allah di hatimu. Rasulullah pun sama. Rasulullah SAW akan memperlakukan kamu dan memposisikan kamu sebagaimana kamu memposisikan Rasulullah di hatimu. Sebesar apa harganya Rasulullah SAW di hati? Gitu. Itu ditiru sama guru-guru terdahulu. Sebesar apa? Bagaimana guru memperlakukan kamu sebagaimana kamu memposisikan guru kamu di hati kamu. Jelas aja. Kalau kamu pengen tahu kadar kamu di sisi guru, kamu cari tahu posisi guru di hati kamu gimana. Itu niru Rasulullah jangan kamu tanya saya dekat bagaimana di sisi Rasulullah, apakah Rasulullah cinta sama saya, apakah Rasulullah kenal sama saya. Jangan tanya begitu. Tanya seberapa besar kamu kenal sama Rasulullah. Seberapa kenal kamu sama beliau. Seberapa besar cinta kamu sama beliau. Gitu kalau mau nanya. Understand ini? Yes. Saya pernah ngomong gitu sama guru saya. Tuan, saya cinta, saya senang, saya hormat. Guru dia diem aja. Terus saya tanya, Tuan cinta nggak sama saya? Kamu jangan nanya guru ke kamu. Tapi tanya hati kamu dan diri kamu. Bagaimana posisi guru kamu di hati kamu. Ini akhlak udah hilang. Udah hilang.
Bagaimana kita memposisikan Allah? Bagaimana kita memposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana kita memposisikan ulama? Makanya gini, kalau orang sekarang itu punya akhlak seperti ini, nggak bakal berani pakai gamis, nggak bakal berani pakai sorban sembarangan. Saking udah nggak ngargain ulama, akhirnya tukang dukung santet pakai gamis, dukun santet itu ngeri pak, preman pakai gamis, bawa tas dia sorban, ya preman. Itu menghancurkan apa? Karisma dan kehormatannya pakaian ulama. Saya ingat banget dulu, ada almarhum namanya Kiai Ridho di Jakarta. Dia cerita mas. Tahun 92-an waktu di terminal Cengkareng, Jakarta, bandara. Dia ketemu sama orang Saudi, pakai gamis, pakai sorban kan pakaian orang sore ini. Itu gandeng cewek kanan kiri pakai bikini, apa namanya, rok pendek, apa itu namanya, rok mini, gandeng cewek, tawa di bandara. Itu Kiai Ridho marah, almarhum. Itu Arab lah dipanggil itu temennya. Arab sini loh, gitu. Sini. Kamu di sini di sarang di mana? Di Indonesia. Kamu biar tahu pakaian yang kamu pakai kalau di Indonesia itu pakaian ulama dan orang soleh. Kamu jangan sembarangan di Indonesia. Pakaian budaya kamu yang sehari-hari di Arab, tapi kalau di sini pakaian ulama dan orang soleh. Jangan merusak. Kamu pakai gamis sorban, gandeng perempuan, cekik. Mana dua? Dua Arab, bener-bener Arab. Ngomel itu jadi kok. Sampai debat sama tuh Arab. Sampai rame di bandara. Tapi akhirnya Arabnya nggak nurut. Akhirnya dia jalan tetap bareng sama perempuan, tapi nggak digandeng lagi. Gitu. Entah kalau udah di pesawat terserah lu, kata jadi gitu. Tapi kalau di luar jangan. Jaga kehormatan kiai dan ulama di Indonesia. Gitu Pak. Jelas ya? Nah ini sekarang gara-gara orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Akhirnya pakaian ulama dijadiin pakaian apa baik dah. Orang gila orang pakai sorban. Orang gila sorban. Hah? Kamu ada emang? Iya bos. Ya ngeri dah. Kalau orang dulu begitu sampai menjaga akhlak hatinya seperti itu. Nah kita sibuk sama akhlak goib. Ada orang ngomong gini, kalau pengen tahu para kekasihmu, lihatlah perilaku mereka ketika kamu nggak minta apa-apa. Pengen tahu memperlakukan kamunya gimana? Perhatian apa enggak? Kalau perhatian, nggak pakai ngomong, nggak pakai minta, itu para kekasih. Kan ada orang yang kalau rajin kalau disuruh ya. Kalau guru pengen nebang pohon, buat. Tapi kalau main ke rumah gurunya banyak pohon pada ngamper dia, itu namanya kurang cinta. Gitu hadirin. Jadi kalau orang cinta itu datang ke rumah gurunya main ngepel aja udah. Oh udah dipel udah. Dipel sama dia. Ada buah diambil lagi.
Kalau bulu dibersihin udah. Itu udah bukan cinta lagi, itu PA itu. Melihat pohon kayaknya lo mana nganggur nih. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kayak orang istri misalnya cinta sama suami atau suami cinta sama istri, nggak perlu dipinta kan. Langsung dia perhatian sama lakinya. Kalau lakinya lagi pakai celana, mau masukin baju, ribet banget. Itu nggak pakai mah, tolong bantuin, nggak pakai gitu. Kalau istrinya cinta langsung masukin baju. Kan begitu. Jadi nggak pakai ngomong. Dia memperhatikan kebutuhan orang yang dia cinta. Sama kayak sholat kan sebenarnya nggak perlu disuruh kita. Kalau emang kita cinta sama Allah, sholawatan sama Nabi. Kalau emang kita cinta sama Allah, nggak perlu disuruh kan? Ya, doa sama Allah kan nggak perlu disuruh. Kalau cinta, ya begitu dah. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Ngaji tauhid. Ar-Rabi'atu halaman 15. Yang keempat, awal wajibin alal mukallaf. Yang pertama kali wajib atas diri seorang mukallaf. Apa itu? Maladzi yajibu awalan ala kulli mukallafin. Apa kewajiban pertama bagi setiap mukallaf? Ikhtalafa fil ulama berselisih pendapat. Famin qailin annahu al-ma'ruf. Ada yang berpendapat kewajiban pertama adalah mengenal Allah. Famin qailin annahu an-nazar. Ada yang berpendapat awal kewajiban adalah berpikir, merenungi dan meneliti. Famin qailin annahu al-qasdu ila an-nazar wa ghairi dzalik. Ada lagi yang berpendapat kewajiban pertama adalah tujuan untuk mengenal Allah atau tujuan untuk meneliti dan berpikir. Wal asahu anna awal wajibin maqsadan al-ma'rifat wa awal wajibin wasilatan qaribatun nazar wa awal wajibin wasilatan